bisa bertemu walaupun dunia maya ya masih masih online ya terkait persiapan perkuliahan semester ganjil ya tahun ajaran 2025-2026 ya. Hari ini dengan pemateri Pak Hanif ya dari Sevima ya yang mana tadi Pak Warek izin ya untuk ada sidang. Jadi kita bisa lanjut saja terkait sebenarnya ini udah kemarin sudah ya Mas, cuma kita refleksi lagi ya, kita reminder lagi, khawatir ada perubahan dari Sevima ini gitu. Mungkin nanti akan ada tanya jawab Bapak Ibu ya pada akhir sesi gitu. Pak Budi, Mas Budi ada Mas Budi? Ada Bu, Ya, masuk hadir. oke. Ada yang mau ditambahkan Mas sebelum kita masuk ke Pak Hanif? Mungkin langsung aja sih Bu, langsung aja nanti sama Mas Hanif. Oke, siap. Pak Hanif, selamat siang. Ya, Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini bertemu dengan berapa nih? Hampir 70. 70 ya. 30-nya mungkin masih OTW bergabung ya. Sebetulnya jumlah dosen UPG ini lebih dari 100 gitu. Ya. Jadi mungkin berjalan ya. Sambil berjalan kita langsung mulai saja ya Pak Hanif agar tidak terlalu sore. Kepada Pak Hanif disilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Gebi atas sambutannya mungkin ya tadi. Dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Eh, Tentunya pada siang hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Gebi bahwa di siang hari ini kita fokus refreshment ya mungkin dan juga tanya jawab setelah kita akan memasuki periode 2025 ganjil Bapak Ibu. Jadi ada beberapa fitur baru. Saya akan menjelaskan di sini adalah bagaimana cara penggunaan di Adlink ya. Jadi ada beberapa fitur baru di Adlink yaitu adalah CBT for Adlink. Jadi ada menu CBT di dalam Adlink Bapak Ibu. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu lihat dulu, simak terkait video pelatihan pada siang hari ini. Nanti dari Bapak Ibu pasti akan bisa mencoba nanti digunakan untuk perkuliahan khususnya di 2025 ganjil ini. Oke, mungkin saya langsung aja share screen masuk ke dalam Adlink Bapak Ibu. Saya menggunakan akun demo pada siang hari ini. Jadi nanti dari Bapak Ibu silakan mencoba untuk masuk ke dalam akun dosen masing-masing. Jadi saya menggunakan akun demo di sini Bapak Ibu. Itu tujuannya adalah supaya biar bisa kita melakukan ujian CBT ya atau CBT untuk Adlink gitu. Jadi Bapak Ibu, CBT untuk Adlink ini sendiri itu adalah fitur baru ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu juga sudah ada materi, tugas, live conference, video interaktif, kuis, survei dan info ya mungkin itu kan beberapa fitur yang mungkin Bapak Ibu sudah jumpai di Adlink. Kalau mungkin sudah pernah membuka Adlinknya yang memang aktif di Adlink. Nah itu nanti bisa mencoba nanti ada menu baru yaitu adalah ujian CBT di sini. Nah, ujian CBT itu sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya sudah ada di dalam menu. Itu di bagian sebelah kiri, itu sudah ada bannernya Bapak Ibu. Jadi nanti dari Bapak Ibu sudah ada panduannya. Gitu. Jadi BPT ini mendukung dan mau menggunakan CBT ya untuk UTS UAS. Nah, itu sudah bisa. Gitu. Jadi angkat aja fitur di dalam sini bisa dimanfaatkan. Jadi dari Bapak Ibu nanti bisa mencoba langsung coba CBT sekalian beranda depan sini Bapak Ibu. Gitu. Nah, mungkin saya izin masuk dulu Bapak Ibu di ujian CBT. Nah, ini seperti biasa Bapak Ibu kalau di dalam Adlink Bapak Ibu pasti akan diminta untuk melakukan memilih kelas ya. Kelasnya terlebih dahulu.
Supaya lebih enak, kita pertama-tama pastikan Bapak Ibu, saya mungkin izin menjelaskan dulu. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam Edlink, pastikan kelasnya sudah disinkron. Nah, ini saya izin pakai 2024 genap. Jadi di 2024 genap, Bapak Ibu sinkron dulu kelasnya. Itu tujuannya memastikan perkuliahan atau mata kuliah dan juga terkait dengan mahasiswanya itu sudah terupdate. Gitu. Oke. Baik dari Bapak Ibu, misalkan di bagian depan kita sudah memilih kelasnya, maka nanti dari Bapak Ibu bisa adalah di sini. Selama perkuliahan ini silakan. Saya sebelum masuk ke fitur ujian CPT dulu nih. Saya karena memang udah cukup lama ya dengan dosen, memang tidak berinteraksi dosen di UPG. Silakan dari Bapak Ibu ketika ada masukan atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan Edlink, silakan dari Bapak Ibu. Saya buka dulu sesi untuk kita tanya jawab, khususnya terkait dengan fitur-fitur yang selain CPT, gitu. Nah, Iya, sebelum Bu, saya, bisa raise hand atau langsung saja. silakan, silakan tadi ada yang sudah raise hand. Oh, siapa nih? Silakan Pak, langsung di unmute saja. Nggak ada ya? Tadi ada mungkin Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan terkait siakat boleh kalau misalkan ternyata nanti dari Bapak Ibu merasa bahwa bukan hanya Edlink aja Mas, mungkin di siakat kita buat dosen boleh. Mumpung sekalian sesi ini tanya jawab kan ya. Itu. Sebelum saya menjelaskan fitur barunya. Silakan Pak Teguh, Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Sudah melakukan reset. Silakan di open mic aja langsung. Baik, terima kasih Bapak Ya, Hanif silakan Pak. dan Mbak Ayu Gebi yang Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum terkait lebih panjang lagi, saya ingin menanyakan tentang Edilink ini ya. Mungkin Mas Hanif bisa jelaskan kalau di Edilink ini waktu sesuai yang ditentukan ada, misalkan ada 3 SKS dan beberapa SKS. Mungkin waktu di Edilink ini tidak sampai beberapa SKS ya, hanya sebentar. Nah itu bagaimana mensiasati supaya sesuai dengan SKS yang kita tempuh, misalnya mahasiswa yang kita tempuh gitu, misalkan ada 3 SKS berarti kan ada berapa menit gitu, cuman kalau di Edil ini hanya sebentar gitu waktunya, tidak panjang seperti yang di Teams misalnya. Nah itu bagaimana tuh? Pertanyaannya simpel itu aja sih, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Mas Hanif dan Mbak Ayu. Oke, sama-sama Pak Teguh. Pak Teguh, mohon maaf, Ya. ini saya perjelas lagi ya. Mungkin pertanyaannya adalah yang dimaksud Ya. pertemuan ini ketika Bapak mengadakan sesi Zoom meeting atau Google Ya. Meet, itukah yang dimaksud? Ya, ya Oke. betul. Pertanyaan saya itu apakah menggunakan Google Meet atau Zoom Pak ini Pak? Izin. Kalau Pak saya Teguh. biasa ngajar pakai Teams ya, pakai Teams, Google Oh, Teams. pakai Teams. Ya, Berarti itu waktunya bukan, bisa panjang. ya, berarti kalau yang di Adlink itu pakai apa Pak biasanya? Ada, kalau di Edlink kan saya coba cuman terbatas waktunya gitu. Betul. Jadi sebenarnya bukan pembatasan karena ini Pak, bukan pembatasan dari Adlinknya, tapi memang itu Ya, Zoom-nya dari admin perguruan tinggi. Mungkin nanti dari Mas Budi juga bisa menambahkan, apakah memang ada Zoom Pro yang sudah ditambahkan Mas untuk di Adlinknya? ya, Nah itu biar ditanyakan. Soalnya kan memang kalau dari kita sih tidak ada batasan Pak untuk ya, perkuliahan. Hanya memang ya batasannya itu ada di ketika Zoom-nya itu belum pro. Nah, begitu juga dengan Google Meet, Pak. Kalau dengan Google Meet tersambung dengan Google Meet atau email dari Bapak pribadi itu sudah eh, pro atau premium mungkin ya. Jadi kan tidak ada batasan limitasinya gitu.
Mungkin dari Mas Budi dulu, infoin mungkin terkait dengan Zoom, apakah ada Mas untuk di UPG? Eh, Kebetulan untuk Zoom itu ada Mas yang Pro, tapi akun yang Zoom Pro itu digunakan oleh Pasca, Mas. Jadi ketika saya mencoba untuk mengaitkan akun Zoom UPG dengan Adlink, itu nggak ada beberapa step yang nggak bisa, Mas. Jadi ketika menunggu persetujuan dari Zoom-nya, tidak mendapatkan ACC atau apa gitu waktu itu keterangannya saya lupa. Nah, jadi nggak Hmm. saya lanjutin lagi. Itu, Itu Mas. kalau boleh tahu, Zoom Pro-nya itu berapa user Mas bisa buat? Hmm. Atau itu Zoom yang dibeli di e-commerce Mas? Sorry. Bukan, bukan. Itu Zoom bentar. resmi buat beli sendiri, Betul, langganan Zoom sendiri. resmi, berlangganan. Coba dicek hostnya berapa Mas? Oke, coba saya cek dulu ya, Mas. Nanti kita discuss itu aja. Karena memang nanti kan harusnya biasanya paling nggak harus ada hostnya tersedia Pak untuk di Zoom-nya. Jadi kalau di kita Pak, saya jawab kembali lagi, kalau di Adlink itu tidak ada batasan Pak untuk sesi pertemuan. Karena itu mengikuti dari eh, Zoom itu sendiri atau Google Meet itu sendiri. Itu mungkin Pak Teguh, mungkin saya bisa menjawab. Jadi itu tergantung dari kapasitas durasi dari Zoom yang dilakukan berlangganan. Itu. Terima kasih, Mas Hanif. Siap, Sudah terjawab sama-sama. sih. Pak Terima Teguh. kasih. Ya, oke, silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya terkait dengan Adlink. Izin Pak, boleh Ya, bertanya? silakan. Boleh. Terima kasih Pak Nif. Ini kan berkaitan dengan ujian CBT ya Pak. Apakah Adlink ini sudah tersinkron dengan yang di Sevima Pak? Karena saya pernah lihat di Sevima juga ada ya, kalau nggak salah ya, Oke. dengan CBT. Nah, di situ kan memang ada bank soal juga tuh Pak Nif ya. Betul sekali. Betul. Nah, bisa dipergunakan untuk multi choice dan single choice untuk deteksi ya kebenaran soal itu. Nah, bagaimana dengan kalau berbentuk soal esai, Pak? Terima kasih, Pak Nih. Baik. Saya jelaskan, mungkin nanti saya juga akan menjelaskan kembali terkait dengan CBT. Memang ada dua betul, Pak. Yang satu adalah CBT Adlink yang ada di sini, satu adalah CBT yang di modul awal ya, Pak ya. Nah, tapi CBT yang di luar CBT yang mungkin Bapak Ibu lihat di bagian depan. Nah, misalkan dari Bapak Ibu permisi, ketika Bapak Ibu mengakses ya, bagian awal ini sudah ada CBT, mungkin. Nah, ini CBT ya. Tapi kok dari Bapak Ibu ada menu di dalam Adlink kok ada CBT? Memang nanti itu tujuannya adalah CBT yang di luar itu difokuskan untuk PMB saja, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk akademis itu lebih fokus di sini, gitu. Tapi Bapak Ibu masih bisa menggunakan yang CBT di luar, yang versi 1. Karena ini yang versi 2-nya ada di sini. Nah, nanti perbedaannya apa versi 1 dan versi 2 nanti kita akan bahas di dalamnya. Begitu. Itu mungkin Pak. Oke, ada lagi mungkin. Sama nanti untuk esai akan ada juga untuk di bagian CBT. Saya jelaskan. Gitu. Sebelum saya masuk mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Oke. Mas Hanif, Silakan. izin. Silakan. Oke. Mungkin saya tanyanya terkait survei ya. Di sini ada survei dari mahasiswanya. Oke, Nah, itu survei tuh ini apakah itu muncul setelah survei itu muncul setelah kapan dan batasnya sampai kapan gitu. Nah, itu Oke. mungkin. Oke. Karena ada satu mahasiswa gitu ya, mau kemarin, Bu, saya mau mengisi karena mungkin dia mau melihat KHS-nya mungkin ya. Saya mau mengisi survei sudah tidak bisa gitu. Nah, mungkin. Oke. Oke, siap Bu. Baik. Dengan Bu Kinandia ya. Ya. Mohon maaf Bu, untuk survei ini berbeda dengan survei layanan yang dimaksud oleh mahasiswa mungkin. Kalau survei layanan itu ada di bagian syakat yang memang tujuannya untuk administrasi untuk melihat KHS. Nah, itu nanti untuk terkait dengan ketentuannya itu biasanya dari akademik sama admin PT Mas Budi nanti yang setting untuk terkait dengan itu. Tapi kalau untuk terkait dengan apa namanya, terkait dengan survei yang ada di sini itu tuh lebih ke arah seperti
WhatsApp pooling, Bu. Jadi hanya untuk di dalam Edlink, kayak misalkan Bapak Ibu mau membuat pooling atau survei singkat lah ibaratnya, kelas minggu depan diadakan di hari apa, Senin atau Selasa. Nah, itu mahasiswa saling ngisi gitu. Jadi fiturnya sederhana seperti WhatsApp pooling. Kalau Bapak Ibu tahu di WhatsApp ada survei, nah itu seperti itulah gitu. Jadi gambarannya lebih mudah gitu. Oke, baik. Terima kasih, Iya. Mas. Ya, oke. Oke, mungkin saya tambahin ya Mas ya, pertanyaan Bu Gina. Itu sebenarnya masih bisa Bu, karena di kita juga nggak Bu di set juga batasannya. Hmm? Mungkin beberapa mahasiswa itu belum merubah filternya Bu, karena kan sekarang udah di generasi status semester ke 2025 ganjil. Nah untuk yang diisi itu di 2024 genap, itu bisa dirubah filternya Bu. Itu sih. Oh, Betul. kemungkinan dia belum merubah semesternya gitu ya. Betul, masih di 2025 ganjil. Rata-rata itu sih Bu, beberapa mahasiswa yang memang bertanya langsung ke sini gitu Bu. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Siap. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Saya lanjutkan dulu terkait dengan CBT mungkin. Baik Bapak Ibu, jadi di menu CBT ini saya langsung masuk aja. Jadi sebenarnya cukup mudah Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu pilih sesi terlebih dahulu, seperti biasa. Jadi kalau di Edlink, ini kita mau berikan ujian CBT itu pas sesi kapan? Jadi di sini nanti ketika memang sudah sinkron Bapak Ibu, nanti akan muncul sesi ke-8 itu nanti ada informasinya middle test atau UTS. Sesi ke-16 itu ujian UAS atau final test. Tapi ini sebenarnya tidak terbatas baik UTS maupun UAS. Jadi dari Bapak Ibu itu bisa memilih kapan sesi yang akan digunakan untuk ujian CBT. Misal, saya menggunakan sesi kedua untuk ujian CBT. Atau misalkan saya menggunakan sesi ke-10. Sesi ke-10. Nah ini. Nah di sini saya pilih buat ujian CBT-nya. Nah, maka nanti di sini akan ada informasi Bapak Ibu. Kapan ujian CBT akan dibagikan. Nah, saya kasih judul ujian CBT UPG testing. Nah, ini saya jadi di sini nanti akan ada pilihan Bapak Ibu kapan ujian CBT akan dibagikan, sekarang atau nanti, durasi ujiannya berapa menit. Nah, terus sampai nanti ada menggunakan proctoring pada desktop ketika ingin melakukan proctoring. Tapi di sini ketika Bapak Ibu pilih paket soal, kok punya saya masih kosong Mas Hanif, saya belum bisa memilih paket soal. Jadi di sini Bapak Ibu fokusnya adalah membuat paket soal terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan men-share ujian, kita buat paket soal. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu cukup klik saja bagian ini, maka nanti dia secara otomatis akan mendirect membuka tab baru di bagian CBT. Nah, pasti di dalam Bapak Ibu ini kosong ya, tidak ada isinya. Karena ini kebetulan karena memang sudah banyak isinya karena testing, tapi dari Bapak Ibu pasti paket soalnya kosong. Nah, pertama-tama Bapak Ibu itu sebelum ke dalam menu paket soal, Bapak Ibu silahkan ke menu bank soal. Gitu. Jadi ketika sudah diarahkan ke sini, buat paket soal, Bapak Ibu pilih ke bank soal terlebih dahulu. Jadi tujuannya kita buat bank soal nanti dimasukkan ke dalam paket soal. Jadi seperti masternya itu adalah paket soal. Gitu. Jadi bank soal ini tujuannya supaya Bapak Ibu punya alternatif pilihan-pilihan soal yang akan Bapak Ibu gunakan. Contoh, bank soal di sini itu saya buat dari awal. Ketika Bapak sudah pilih bank soal, saya pilih tambah. Saya pilih kodenya UPG bank soal. Nama bank soal matematika dasar ekonomi. Matematika dasar. Topik bank soal di sini matematika. Jadi Bapak Ibu silakan pilih topiknya. Nah, tujuannya untuk apa sih Mas? Kok kita harus menuliskan topik, deskripsi? Nah, ini setelah ini akan saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, ketika sudah, oke. Oke. Nah, ketika tadi Bapak Ibu sudah memasukkan deskripsi secara lengkap
di sini dan Bapak Ibu sudah simpan tipe topik bank soal juga sudah Bapak Ibu masukkan, maka nanti dari Bapak Ibu itu silakan memasukkan ke dalam daftar soal sini. Nah, di sini Bapak Ibu itu kita berikan salah satu fitur yang mempermudah Bapak Ibu untuk pembuatan soal, yaitu adalah adanya generate by AI. Jadi kita memberikan generate by AI untuk ketika dari Bapak Ibu ingin menggunakan generate soal berdasarkan AI. Nah, kita melakukan generate, yang misalkan di sini adalah mata kuliahnya adalah matematika dasar. Keperluannya untuk kuis misalkan di sini. Jadi kita sediakan bahasanya ada 5 Bapak Ibu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, dan bahasa Jepang. Di sini juga ada tingkat kesulitan Bapak Ibu. Ada mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Misalkan sini saya pilih mudah. Dan di sini ada jumlah soal. Nah, ini maksimalnya adalah 50 Bapak Ibu untuk satu kali generate. Jadi nanti Bapak Ibu bisa generate kembali. Nah, di sini saya 10 soal. Karena memang saya hanya ingin buat 10. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau buat 100, jadi generate sekali 50 terus nanti generate kembali. Gitu. Nah, di sini tadi ada pilihannya pilihan ganda atau tadi esai. Nah, di sini misalkan saya pilih pilihan ganda. Nah, terus dari Bapak Ibu ketika ingin membuat akurat untuk soal-soal ini, untuk soal matematika dasar ini supaya lebih akurat kembali karena menggunakan AI, silakan lakukan upload file RPS yang ada di sini. Jadi tujuannya file RPS ini memastikan ketika data-data yang memang dilakukan upload itu akan data-data yang akan dikeluarkan itu sesuai dengan uploadnya. Itu. Nah, ini misalkan saya matematika dasar. Nah, ini saya tambahkan. Nah, ini ketika Bapak Ibu, ketika sudah memilih seperti ini, silakan Bapak Ibu lakukan generate soal. Nah, maka Bapak Ibu silakan tunggu. Jadi, ketika ada informasi notifikasi seperti ini, maka Bapak Ibu silakan tunggu. Berarti sedang adanya proses generate by AI untuk soal-soal yang tadi sudah kita buat. Itu kita sudah masukkan tadi deskripsinya. Nah, ini biasanya kita harus menunggu mungkin 1-2 menitan lah untuk menunggu terkait dengan soal tersebut. Gitu. Jadi harapannya ketika nanti Bapak Ibu menggunakan ini, itu dipastikan memang satu ya, dengan kondisi internet yang memang cukup stabil, karena memang dia akan mengenerate ya, kita menggunakan AI. Nah, nanti ketika sudah selesai, Bapak Ibu akan muncul halaman seperti ini. Nah, nanti akan muncul halamannya, nah ini. Nah, ini tadi kebetulan saya sudah membuat untuk soalnya tadi, karena memang saya hanya memberikan informasi dasar saja tadi. Nah, memang perlu RPS dan juga keakuratan dari Bapak Ibu melakukan prompt ya untuk menggunakan AI kembali lagi gitu. Dan di sini sudah dipilihkan juga mana jawaban yang benar. Gitu. Tadi saya memilihkan 10 soal, maka nanti akan muncul 10 soal. Di sini juga kita sediakan Bapak Ibu import soal. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa sama template Excel, silakan untuk melakukan upload Excel-nya. Tujuannya mempermudah Bapak Ibu ketika mempunyai master soal. Yaitu silakan download template, selalu pilih filenya, dan silakan nanti lakukan import. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Bapak Ibu itu bisa melakukan tambah soal secara manual. Kalau misalkan ini saya pilih esai. Nah, di sini saya pilih tadi pertanyaannya esai adalah misalkan seperti ini. Nah, ini tadi ada informasi, mohon maaf. Jadi dari Bapak Ibu, ketika membuat soal, entah itu multiple choice ataupun esai, Bapak Ibu bisa menyertakan file audio, video, ataupun image dengan maksimal di 8 MB. Gitu. Nah, di sini karena memang saya tidak menyertakan ya video atau file apapun. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih ini untuk menyertakan filenya. Nah, setelah itu dari Bapak Ibu lakukan simpan tadi ya. Kebetulan nanti ketika sudah disimpan akan muncul 11 soal seperti ini. Nah, ketika sudah dari Bapak Ibu silakan melakukan preview ketika ingin melakukan preview. Nah, ini nanti tampilan mahasiswa akan seperti ini. Nah, halaman ini adalah preview ujian.
Jadi berapa yang sudah dikerjakan, berapa soal yang belum terjawab, nah itu nanti akan muncul. Reviewnya seperti ini. Gitu. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu sudah membuat soal bisa dilakukan preview. Di sini kalau Bapak Ibu mau menghapus silakan pilih, bisa pilih semua langsung hapus atau bisa dengan satu persatu. Dengan klik tombol icon ini atau dengan hapus soal yang ada di sini. Gitu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat soal ini Bapak Ibu, kita udah buat soal nih. Nah, selanjutnya kita melakukan sharing Bapak Ibu. Jadi di sini sharing itu tujuannya apa? Tujuannya dari Bapak Ibu ternyata di sini dalam satu mata kuliah yang sama ada beberapa dosen yang membuat. Nah, ternyata di sini Kaprodinya mungkin jadi Kaprodi ingin men-share tugas atau kuis yang sudah dibuat gitu. Nah, kita bagikan, maka nanti seperti di dalam Gmail Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membagikan dengan orang lain, silakan tuliskan nama dosennya. Maka silakan nanti seperti ini Dinda dosen, maka kita tambahkan. Maka nanti yang bisa mengakses soal ini itu bukan hanya Bapak Ibu, tapi di sini juga Ibu Dinda. Dosen Ibu Dinda juga akan bisa mengakses terkait dengan kuis tersebut. Soal tersebut. Gitu. Nah, ketika memang ini sudah kita lakukan publish. Nah, ketika nanti sudah dipublish Bapak Ibu, berarti soal ini sudah dipublish dan yang bisa membuka hanya dosen Dewi ini yang selaku owner dan juga dosen Dinda yang memang sudah dibagikan gitu. Itu adalah supaya soal itu bisa di-sharing. Jadi kita punya bank soal yang udah ready, itu 11 soal tadi gitu. Nah, terkait dengan pembuatan di bank soal, silakan dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Jen, ini Silakan. untuk yang CBT ini ya, CBT ini bedanya dengan kuis apa ya? Soalnya kan di kuis juga hampir sama ya, sama membuat soal terus diuploadkan juga bisa dari Excel, bisa diuploadkan ke langsung gitu. Jadi dia langsung ada pertanyaan dan jawabannya apa-apa-apa gitu. Boleh bisa esai juga, bisa multiple choice juga gitu ya. Nah, bedanya CBT dengan kuis ini kan ada ya di Edlink CBT dan kuis gitu. Nah, itu bedanya yang apa ya? Sama aja apa berbeda gitu dengan si kuis itu gitu. Karena kan Oke. sama ya langsung dapat nilai juga di situ. Misalkan untuk UTS atau UAS ini lebih proper gitu. Sama ada penambahan yaitu adalah generate soalnya by AI sudah kita sediakan. Gitu. Oke, oke Mas. Jadi kalau ini lebih bisa jadi sebenarnya kalau di kuis kan hanya kuis singkat ya ketika sesi kuis. Tapi kalau ini tuh dia bisa banyak keperuntukannya. Mau tryout, kuis, ujian UTS, UAS. Jadi lebih kompleks. Nah, silakan kalau dari Bapak Ibu merasa bahwa saya kalau kuis udah pakai yang kuis Mas, ya silakan. Tapi kalau mau UTS menggunakan ini atau UAS menggunakan ini, ya bisa dimanfaatkan. Gitu sih Mas. Tuh, gitu. Oke, terima kasih Mas. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, Izin silakan. Pak Hanif, Ya, silakan Pak. langsung saja kalau untuk membagikan kuis itu berarti kita harus apa namanya validate checklist mahasiswanya ya. Kalau buat ke mahasiswa berarti satu-satu mahasiswa itu harus ini nggak otomatis. Checklist mahasiswa satu-satu itu maksudnya gimana Pak? Dan tadi kalau di sharing kan harus kalau misalkan itu cuma dua orang saja dosen gitu kan ya. Kalau Oh, untuk mahasiswa semua apa dari dosen harus satu-satu nyari nama mahasiswa dulu. oke. Karena itu. Siap, siap, Ya, siap, mungkin itu Pak Hanif. Terima kasih. siap. Baik Pak Ahmad. Baik. Oke. Untuk mahasiswa yang mengerjakan tes Bapak Ibu tidak perlu bingung karena itu tergantung yang ada di sini Pak.
kita mau ngadain ujian CBT tadi di sesi keberapa, di kelas yang mana. Itu secara otomatis pesertanya yang ikut. Di sini itu saya mau membagikan soal. Hanya bagikan soal ini ibarat gini. Pak Ahmad ngajar mata kuliah agama misal. Nah, Pak Ahmad ini sama saya, Mas Hanif. Nah, saya buat soal. Nah, saya mau bagikan nih buat Pak Ahmad. Kita sama-sama mengajar agama, kita berbagi soal nih Pak. Bapak bisa ngakses soal saya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita sama-sama mengajar agama, tapi ternyata saya tidak mau nge-share, itu maka tidak perlu saya tambahkan atau saya bagikan. Kayak Bapak kalau ke Google Drive, kan biasanya bisa kan di-share, dikasih linknya Google Drive. Kayak ini saya kasih akses ya ke Google Drive-nya, gitu ya. Itu sama. Jadi keperuntukan soal ini di sini untuk memang masing-masing dosen bisa membagikan. Tapi kalau untuk peserta ujian itu sudah otomatis di kelasnya, Pak, tanpa satu-satu. Gitu. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama Pak Mas. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu terkait dengan bank soal. Ini masih beri bank soal ya Bapak Ibu. Oke, tidak ada ya. Jadi setelah kita buat bank soal, kita mungkin langsung bergerak ke dalam paket soal. Jadi kan kita sudah punya 11 soal tadi ya Bapak Ibu ya. 11 soal ini kita masukkan ke dalam paket soal. Jadi paket soal ini itu tujuannya adalah memberikan informasi bahwa memang ini rumahnya ya dari bank soal tersebut. Nah, misalkan paket soal ujian UPG matematika. Nah, sorry, ini saya kasih. Nah, ini paket ujian soal sesi 10. Nah, ini ada syarat dan ketentuan ketika ingin ditambahkan. Kalau opsional tidak perlu ditambahkan juga tidak masalah. Gitu. Nah, ini apakah Bapak Ibu ingin melakukan jawaban secara acak? Nah, ini kan memang tidak diakomodir di kuis Edling, tapi di CBT. Oh, ternyata kita mau acak ujiannya. Terus acak soal juga. Nah, ini silakan simpan dan lanjutkan. Nah, ini tadi Bapak Ibu ada, kita kan sudah buat bank soal ya. Bank soal UPG. Maka nanti muncul nih bank soalnya. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah buat bank soal UPG tadi. Oke, saya pakai bank soal yang UPG. 10 soal bobotnya satu soalnya 10. Nah, terus Bapak Ibu juga punya bank soal yang lain. Oh, ternyata saya punya bank soal ini, bank soal Edling, jumlah soalnya 1. Nah, Bapak Ibu tambahin. Jadi Bapak Ibu di paket soal ini itu Bapak Ibu bebas mau pakai bank soal mana aja. Yang penting Bapak Ibu diberikan akses dan memang dari Bapak Ibu bisa mengakses terkait bank soal tersebut. Gitu. Maka nanti muncul di sini. Nah, ini 10 soal dan soal-soal tadi mana yang akan digunakan gitu. Nah, ketika sudah, maka nanti dari Bapak Ibu itu bisa melakukan publish ya di sini. Nah, ini daftar soalnya sudah masuk dan ini kita bisa untuk di-publish gitu. Nah, di sini ada sharing paket Bapak Ibu. Nah, ini tadi kalau tadi ada Assalamualaikum. Oh, ya Pak. Udah satu. Kalau memang tadi itu ada share bank soal, ini dari Bapak Ibu itu ada sharing paket soal. Jadi kalau tadi bank soalnya, ini paket soalnya yang di-share. Jadi dari Bapak Ibu, misalkan sesama dosen mau men-share juga, itu juga silakan kayak tadi. Gitu. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, mungkin agak sedikit bingung adalah bank soal dulu, baru paket soal. Paket soal ini tujuannya untuk dibuat di sesi tersebut. Gitu. Tapi kalau bank soal, Bapak Ibu dari bank soal dari kapanpun nanti kan itu bisa digunakan. Gitu. Selama dari Bapak Ibu memang bisa mengakses dari bank soal tersebut. Gitu. Oke, jadi kita sudah melakukan publish. Ini paket soalnya dengan soal ada 11 tadi. Yang 10 dari yang kita buat, 1 tadi yang saya ambil dari yang lain. Gitu. Jadi dari bank soal UPG test sama dari bank soal Edling. Nah, ini saya ambil yang memang udah ada, memang di-share. Nah, nanti ketika sudah kan pasti Bapak Ibu melakukan publish di sini. Nah, ketika sudah, maka dari Bapak Ibu di sini bisa kembali ke menu yang Edling awal. Di menu Edling awal sini dari Bapak Ibu silakan pilih paketnya. Paketnya kita pilih UPG. Nah, ini paket soal ujian UPG matematika. Kita sudah buat tadi ya paket soalnya UPG.
Nah, di waktu ujiannya kita pilih waktu 14.02 di tanggal sekarang sampai 16.62. Durasi ujiannya kita buat di sini adalah 45 menit gitu. Oke, nah di sini akan ada informasi. Tampilkan nilai kepada peserta setelah ujian. Kalau memang kita mau checklist. Terus kalau memang apakah Bapak Ibu ingin menggunakan proctoring. Jadi ketika kita menggunakan proctoring, mengaktifkan fitur proctoring ini, maka nanti dari mahasiswa itu dia akan ada kamera yang hidup, Bapak Ibu. Jadi dipastikan itu menggunakan desktop atau personal computer ya Bapak Ibu. Karena apa? Nanti dari kameranya mahasiswa akan hidup dan layarnya itu akan kita record. Nah, itu nanti akan ada indikasi curang juga, Pak Ibu. Kalau memang dia melakukan membuka tab-tab lain. Misalkan dia membuka CBT, tapi dia sambil membuka ChatGPT atau membuka Gemini atau membuka Googling atau melakukan hal yang lain, aktivitas di luar dari CBT, maka nanti dia akan terindikasi curang oleh sistem. Gitu. Jadi lebih advance untuk di CBT Adlink ini sendiri. Gitu. Nah, ketika memang dari Bapak Ibu sudah, silakan Bapak Ibu lakukan simpan. Maka nanti akan muncul di sesi ke-10. Nah, ini kebetulan mahasiswanya atas nama Ferdi. Nah, ini kita kembali dulu. Jadi nanti akan ada sesi 10. Nah, sesi ke-10 ini ada kebetulan ada 3 ya Bapak Ibu di sini ya. Nah, ini cuman yang saya buat tadi barusan adalah ini di tanggal 22 September. Dan CBT UPG testing. Oke. Nah, setelah sampai sini terlebih dahulu, mungkin sampai pembuatan paket soal, silakan dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya demokan dari sisi mahasiswa untuk mengerjakannya seperti apa. Silakan Pak Bambang Hermawan. Ya, baik, terima kasih. Ya. Untuk setting waktunya itu kan di set satu paket itu 45 ya. Kalau tadi Ya. yang lihat contoh ya. 45. Bisa nggak di setting misalkan per soal 2 menit kayak gitu? Kalau untuk yang per soal masih belum. Jadi kita bisanya itu secara total. Gitu. Bukan yang per soal. Karena saya kecenderungan menggunakan itu. Jadi mahasiswa pun nggak akan berpikir kalau misalkan dalam waktu 45 menit kan dia masih bisa buka-buka. Meskipun ada apa ya, proctoring tadi. Ya bisa aja dia menggunakan istilahnya 2 PC juga mungkin bisa. Atau 2 HP juga mungkin masih bisa ya untuk detektor kecurangan. Cuma kalau misalkan dengan waktu 2 menit dia suruh jawab, ya otomatis saya gunakan fitur itu gitu. Kalau saya. Jadi itu yang membuat mahasiswanya istilahnya fokus di situ dan ketika dia meninggalkan halaman soal pun ada catatannya. Jadi ada fitur seperti itu gitu. Saya gunakan itu makanya kemarin saya lihat ketika maaf ya sebelum ada CBT ini saya menggunakan yang lain gitu seperti itu. Makanya saya nanya kayak ini kan berarti belum ada ya. Kalau untuk yang per soal masih belum sih. Mungkin kalau solusinya ya sementara 2 menit per soal karena tadi ada 11 soal ya 22 menit berarti kita langsung kalikan 11 soalnya aja. Gitu. Karena memang kalau dari kita proctoringnya itu juga melihat deteksi wajah juga sih Pak. Sama Ya saya sudah lihat di YouTube sih. Sudah saya lihat di YouTube untuk proctoring. Paling itu aja Pak. Kalau saya sih bisa lebih bagus jika ada persoal dan dia sudah gitu lewat aja gitu. Artinya udah lewat ya soal sudah diacak. Saya lihat itu hampir sama ya. Soal diacak, jawaban diacak. Jadi saya lihat di itu sama. Cuma yang mungkin mengasih saya kurang tuh di situ. Artinya soal dibatasi, misalkan kita mau setting berapa, mau satu soalnya 190 detik. Karena kan untuk multiple choice itu istilahnya kalau soal-soal yang berbau teori itu sebenarnya bisa cepat ya. Kecuali kalau memang nanti soalnya essay gitu, kayak ngitung gitu. Itu sih Pak, terima kasih. Siap, baik, siap. Terima kasih untuk sarannya mungkin ya untuk ada soal per menit. Silakan mungkin dari Bapak Ibu. Silakan.
ada? Oke, kalau memang tidak ada, saya kembali lagi. Saya masuk sebagai pengguna ya untuk atas nama tadi sebagai si mahasiswa. Tapi silakan dari Bapak Ibu kalau memang mau ada yang ditanyakan. Silakan. Biar saya coba untuk share terkait dengan mahasiswa ya, pimpinan mahasiswa. Ada fase mengaplikasikan dan ada fase merefleksi. Oke, ini saya sudah tampilkan dari sisi mahasiswa, mungkin dari Bapak Ibu. Dari sisi mahasiswa, kita langsung masuk ke bagian awal ya Bapak Ibu, yaitu adalah mengerjakan untuk CBT-nya. Gitu. Jadi dari mahasiswa sudah bisa mengerjakan dengan informasi seperti ini. Gitu. Informasinya dia 45 menit, angkatnya desktop. Kita mulai untuk ujian. Nah, ketika kita sudah mulai ujian, nah ini dia akan secara otomatis mengecek ya terkait dengan kamera. Nah, ini idle kameranya. Ini sedang dilakukan pengecekan. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini ada informasi untuk bagian awal untuk ketentuan memang dari kita untuk terkait dengan penggunaan dari CBT Adlink itu sendiri. Nah, ketika kita sudah mulai mengerjakan, maka nanti akan ada informasi ini. Gitu. Nah, jadi nanti dari Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan share screen. Nah, ini. Jadi dia memintanya entire screen. Gitu. Nah, ketika sudah, maka nanti kita lakukan apa namanya? Dari mahasiswa tinggal menjawab pertanyaan aja. Itu sebenarnya. Nah, ini mungkin saya sambil mencoba di sini terkait dengan beberapa menjawab soal. Nah, di sini mungkin saya sambil membuka terkait dengan tab lain. Misalkan, jadi saya memastikan mungkin membuka tab lain untuk memastikan terkait tadi ya informasi ada ketentuan curangnya, gitu. Karena memang di sini saya tesnya adalah dengan membuka tab lain. Karena memang kebetulan kameranya kan sekarang saya sedang idle ke Zoom ya. Silakan dari Bapak Ibu mungkin sambil tanya jawab juga terkait dengan akademik atau terkait Adlink sambil kita mencoba terkait dengan CBT-nya ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya berikan atau langsung saja. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mungkin tanya terkait syakat juga ada masalah. Misalkan dari Bapak Ibu ada terkait dengan proses di dalam syakat itu juga silakan. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi terkait dengan proses bukti.
Login kembali. Kan hanya ada informasi kalau memang dia belum diselesaikan, maka nanti akan muncul ya Bapak Ibu. Jadi untuk nilai karena masih belum, karena memang tadi ada soal yang tidak memiliki bobot nilai. Nah, memang tadi nilainya adalah ada yang esai. Jadi ini harus dari dosen mengecek terlebih dahulu. Ini saya keluar dulu dari akun mahasiswa untuk kembali ke akun dosen. Ini ketika saya sudah kembali ke akun si dosen, saya melihat terkait ujian. Nah, ini di sini sudah ada periksa ujian ya Bapak Ibu. Ini kebetulan ada melihat evaluasi. Nah, ini jadi Bapak Ibu tadi di bagian awal ketika dia sudah selesai mengerjakan ada lihat evaluasi, itu bisa dilakukan pengecekan. Nah, ini akan ada informasi tanda hati-hati ya mungkin ya, atau tanda informasi yang memang menyatakan bahwa peserta ini diduga melakukan tindak kecurangan sebanyak 2 kali. Gitu. Nah, ini ada detailnya juga di dalam aksi. Jadi durasi pengerjaan dia berapa menit, berapa detik. Nah, itu akan ada informasinya. Itu. Berapa detik dia mengerjakan soal sebagai informasi. Nah, di sini juga ada informasi proctoring Bapak Ibu. Karena kebetulan kamera saya digunakan untuk Zoom ya, jadi memang ini kosong. Tapi dari Bapak Ibu nanti akan muncul di sedang mengerjakan soal nomor 2, nomor 8, nomor 11. Nah, ini ya Bapak Ibu. Peserta terindikasi melakukan kecurangan ketika berada di soal nomor 5. Nah, akan ada informasinya. Nah, terus ada kembali melanjutkan ujian. Nah, ini 14.30, sempat 2 menit ya keluar saya tadi. Terus saya kembali lagi. Nah, ini adalah informasi terkait dengan adanya tindak kecurangan tadi. Gitu. Nah, ini beberapa informasinya. Gitu. Nah, ini layoutnya bisa Bapak Ibu rubah. Gitu juga. Nah, ini tangkapan layar yang sudah dilakukan sama si mahasiswa tadi. Gitu. Nah, ini ketika kita memberikan esai, ini kita masukkan nilai. Ini kita finalisasi nilai. Nah, ini ketika sudah dilakukan finalisasi nilai, maka nanti secara ujian dia sudah muncul untuk nilainya atau ke dalam menu periksa ujian. Nah, ini informasi hasilnya di 20 gitu. Dengan total skornya 20, presentasinya 19,80% gitu. Ini skor esainya dan ini proctoringnya. Bapak Ibu juga bisa mendownload hasil secara Excel nanti laporannya untuk hasil-hasilnya. Karena kebetulan ini cuma di satu mahasiswa saja gitu. Nah, ini bisa
reset ujian, apa Ibu upload skor esainya, mau di-upload skornya disesuaikan atau langsung download hasil. Silakan. Di sini ada juga informasi total keseluruhan peserta, total peserta memulai ujian, total peserta belum ujian, sama total peserta yang sudah selesai ujian. Itu. Jadi di menu ujian ini nanti yang sebenarnya dari Bapak Ibu dari sini diarahkan ke dalam menu sini untuk melihat bagaimana terkait proses pengerjaan ujian atau mungkin yang sudah, yang belum itu siapa saja. Gitu mungkin. Oke, sampai sini mungkin silakan dari Bapak Ibu terkait dengan CBT dari awal sampai akhir silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Hanif izin bertanya. Ya, silakan Pak Arif. Terkait dengan CBT ya, saya kemarin sudah menggunakan ya ketika mau UTS kalau tidak salah seperti itu ya. Problem yang saya alami adalah ketika menggunakan namanya factoring ya Mas. Berarti kalau saya lihat di sana kalau factoring itu hanya bisa dikerjakan ketika mahasiswa menggunakan laptop berarti ya Mas ya. Betul. Nah, betul. itu ya. Saya tidak tidak memperhatikan itu. Jadi ketika mahasiswa mengerjakan, mereka harus menggunakan laptop, sedangkan saya tidak mengetahui berapa mahasiswa saya yang memiliki laptop ataupun yang tidak memiliki laptop ya seperti itu. Nah, kedua terkait dengan mengambil gambar dari mahasiswa itu juga harus diperhatikan terkait dengan antivirus itu Pak ya. Kita tadinya mau enak biar kita tidak capek, pada akhirnya malah kita banyak konsultasi dari mahasiswa ya karena karena diblok oleh antivirus akhirnya tidak bisa kebuka. Dan kedua juga kalau seandainya kameranya itu tidak jernih ya, itu juga faktoringnya itu muter-muter, anak itu tidak bisa masuk untuk mengerjakan namanya CBT seperti itu ya Pak. Itu gimana Pak? Berarti kalau seandainya supaya bisa menggunakan HP berarti kita tidak perlu menggunakan factoring gitu. Ya, betul Pak. Bagaimana Pak? Seperti itu. Kalau memang masih menggunakan handphone tidak perlu untuk proctoring sih saya rasa, karena memang proctoring sendiri hanya bisa berjalan di perangkat desktop. Terus yang kedua, ketika memang ada antivirus sebenarnya ketika dia ada tangkapan layar ya, ketika dia ada selama tidak mengganggu proses dia membuka pindah ya. Jadi kursor masih tetap di browser tersebut harusnya sih aman. Tapi ketika dia sudah berpindah dan itu lebih dari 20 detik kalau nggak salah. Nah itu maka akan dianggap indikasi kecurangan. Tapi kan sebenarnya ini hanya sebatas warning dari kita atau hanya sebagai pertimbangan si dosen apakah mau memberikan pengurangan nilai atau memberikan nilai lebih gitu. Itu jadi kembali lagi ke memang dari sisi dosen. Nah untuk dari tadi Pak ya, kalau kamera belum jernih bagaimana Mas? Ya memang kita kan standarnya dia itu kan hanya melihat apakah kamera bisa digunakan atau tidak gitu sih Pak. Kalau memang untuk jernih atau enggaknya itu kembali ke device dari mahasiswa masing-masing. Gitu. Jadi mungkin saran saya sementara mungkin secara proctoring tidak perlu digunakan dulu. Jadi bisa menggunakan tanpa ini tidak perlu di checklist gitu. Gitu. Sama izin bertanya juga Pak, itu kan Silakan. kalau factoring kan mengambil gambar ya. Kemarin sekitar 100 menit soal 5 itu kan mengambil gambarnya sampai 9 buah itu Pak. Itu nanti tersimpannya itu ke cloud untuk setiap dosen yang sudah kalau di sini kan setiap dosen punya 75 GB ya, atau itu ke yang lain gitu Pak porsinya gitu. Aman, Takutnya nanti malah menghabiskan ke yang 75 itu. Oh enggak ngambil dari kuota dosen. Itu memang murni di sistem drive kita gitu. Ya, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan CBT. Nah, ini sepertinya sudah mulai banyak yang mencoba sebenarnya nih. Jadi mungkin kenapa kok tidak ada pertanyaan? Mungkin karena mungkin sudah pernah mencoba dan sudah menggunakan testing mungkin. Tapi bagus sih kalau memang sudah digunakan ya beberapa. Gitu. Jadi harapannya kami memang bisa mendapatkan feedback kayak tadi dapat soal per menit, juga ada masukan juga nanti entah pengawasan proctoring bisa di handphone. Sebetulnya ada dua sih Mas Hanif. Ya silakan Pak. Sebetulnya ada dua menggunakan atau belum menggunakan ini di sini, karena mungkin ada sebagian juga yang dari
mungkin dosen-dosen yang udah lama ataupun baru gitu ya, apalagi yang baru gitu, dia belum memahami juga mungkin Mas Hanif. Siap, Kan ada beberapa sering orang dosen yang menggunakan sih sebetulnya itu. siap. Nggak apa-apa, Pak. Makanya hari ini saya adakan pelatihannya. Biar mungkin Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui dan ini juga sudah direcord. Jadi harapan kami sih dari Bapak Ibu, kita bisa mensupport lah ya, gitu. Khususnya untuk fitur-fitur baru, untuk kebutuhan di perkuliahan, itu kita akan support terus. Begitu. Oke, mungkin ada lagi dari rekan-rekan dosen yang lain. Oke, tidak ada ya mungkin. Kalau memang tidak ada, sebenarnya sudah cukup Bapak Ibu. Dari saya sih sudah cukup ya terkait dengan penjelasan fitur Adlink CBT. Tapi silakan dari Bapak Ibu, mumpung ini momen sesi dengan dosen di awal perkuliahan juga, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, baik itu Adlink maupun Siakat. Jadi silakan, saya terbuka baik Adlink maupun Siakat. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kalau bukan terkait dengan Adlink, nggak masalah. Misalkan dari Bapak Ibu, kita masih kebingungan juga nih Mas untuk memasukkan pembimbing atau penguji, nilai pembimbing penguji di tugas akhir atau sebagainya untuk fitur-fitur yang lain, silakan, tidak masalah. Jadi silakan nanti kita bisa diskusi juga. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan gitu, mumpung ini sesi sebelum di awal perkuliahan ganjil gitu. Ya, suaranya nggak masuk mungkin Bu Gaby. Halo, masuk? Ya, ya, sudah Bu. Ya, kalau kemarin mungkin dosen-dosen ini ya, karena memang harus harus ini dulu sih, harus langsung action dulu gitu kan, baru ketemu masalahnya gitu ya, Mas Hanif ya. Nah, kalau kemarin tuh banyak dosen-dosen yang ketika mungkin pas masukin nilai, terus ada yang muncul, oh ada yang muncul, ada yang enggak. Oh bahkan gini, Mas Hanif, ada yang berbeda gitu. Ketika misalkan manual, kemudian masuk ke apa? Dia dia ngitung manual nih di Excel gitu kan. Terus ketika masukin ke Savima itu berbeda gitu, tapi tidak semua. Hanya salah satu, salah dua aja gitu yang berbeda nilainya. Dan itu mungkin yang harusnya dia mahasiswa itu nilainya eh, C jadi B. Kalau itu sih mending ya diuntungin tuh mahasiswanya. Tapi kalau misalkan yang tadinya B jadi C gitu atau C ke D gitu. Oke, kalau memang nanti ada seperti itu bisa di screenshot aja sih Bu, sama langsung dari bisa dari Mas Budi langsung tanya aja ke chat atau nanti bisa dikonfirmasikan juga ke saya. Jadi Oh kita iya. biar bisa men-tracking. Harusnya sih sama, Bu. Sama kita bisa men-tracking kira-kira kenapa kok ada perbedaan data nilai. Gitu mungkin. Iya. Kalau kemarin sudah sih ya Mas Budi ya. Hmm. Itu kendalanya di mana Mas kira-kira? Komposisi nilainya, Bu. Jadi perhitungan yang dihitung oleh dosen manual sama komposisi yang sudah di-set di Sevima itu berbeda, Bu, ternyata. Jadi gitu, Bu. Berarti selesai lah ya itu mah ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi? Mas Hanif, Silakan. masih ya. Silakan. Sebenarnya Mas Anies dengan adanya aplikasi CBT ini mempermudah seluruh dosen ya Pak. Ya. Karena di Sevima juga penilaian juga yang tadinya tidak bisa ditarik secara langsung terintegritas, otomatis bisa tertarik. Betul begitu Pak? Betul. Oke. Makasih Pak. Siap. Oke, silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Ada mungkin? Cukup? Oke, kalau memang tidak ada mungkin sudah cukup begitu. Cukup Bapak Ibu?
Stop share. Cukup ya? Mungkin sementara itu dulu karena belum mengalami kendala-kendala mungkin Pak. Jadi kalau misalkan ada kendala lagi, masukkan aja sih untuk membuat lagi seperti ini supaya nanti pada saat kita berjalan waktunya itu pasti ada kekurangan ataupun Bingungan ya? ketidakmengertian gitu di dalam ya itu. Mungkin itu Pak. Siap, siap. Baik, baik. Nanti bisa disampaikan dari Mas Budi aja ke saya. Nanti Bapak Ibu bisa ke Mas Budi, ke Bu Gebi. Ya, oke. Baik, siap Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Hanif atas tadi sudah penjelasannya untuk persiapan perkuliahan di semester ganjil ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, nanti ketika di tengah-tengah perjalanan perkuliahan, ya, ada yang masih ada kendala atau kebingungan, dia bisa ngechat saya atau langsung ke Mas Budi. Ya, baik, terima kasih. Saya cukupkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga bisa Warahmatullahi dimanfaatkan wabarakatuh. untuk fiturnya. Terima kasih Mas.